Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kemudian nawaitu an a'takifa atau nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid untuk laila. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Singkatnya, aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala atau sengaja aku i'tikaf karena Allah Ta'ala. Sekadar mengulang lagi, kita mengembalikannya kepada rukun sembahyang biar diulang-ulang supaya umat Islam banyak tahu ya, terutama mengenai niat malam Isra Mi'raj kemarin. Niat sudah dibahas dulu, lancar lagi menjadi mengusari ila karara qarra. Apabila sering diulang-ulang maka ilmu itu menetap. Kalau sudah menetap ilmu itu, apalagi solat ini adalah amalan kita sehari-hari, pian disuruh ceramah bisa menceramahkan. Kenapa? Kita sudah menggawe dan sudah tahu, kada mungkin kada bisa menjelaskan. Nah, itu gunanya diulang-ulang. Pertama tentang rukun sembahyang itu mu'tamad ya. Ada dua al-mu'tamadu annaha salasata asyar. Yang mu'tamad, yang banyak dipegang oleh ashab Syafi'iyah, ulama Syafi'i 13. Itu 13. Bija'li tuma'ninati tabi'atan lil arkan, dengan menjadikan tuma'ninah itu menggiring pada tiap-tiap rukun. Ada 13, bahkan ada menyatakan 17, ada lagi 14, ada lagi 15, yaitu ada lagi 16, ada lagi 17, ada 18. Tapi itu aja orangnya. Di antaranya ditambah lagi rukunnya jar. Apa rukun yang ke-14? Orangnya yang sembahyang termasuk rukun. Rukun itu kan mesti ada, itu aja. Mesti ada. Mungkin ada orang sembahyangnya rukun 13 tidak ada. Tapi ulama tidak menyebut orangnya, sebab kalau dibicarakan rukun 13 itu pasti ada orangnya. Hanya itu penegasan. Begini, kalau kita mendengar ada bicara fikih, apakah fikih itu ada di zaman Nabi? Fikih kada ada di zaman Nabi. Ngarannya, namanya tidak ada fikih di zaman Nabi. Namanya, tapi ilmunya ada, melekat pada Rasulullah. Cuma lalu ilmu itu satu aja di zaman Nabi itu, dari Nabi semuaan. Nah, lalu dipilah oleh ulama. Ulama milah ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, ada fikih. Ya, yang berhubungan dengan pekerjaan zahir, ibadah zahir, itu fikih ngarannya. Transaksi, jual beli, ada ibadah, muamalah, munakahat, masalah nikah, jinayat. Nah, itu fikih ampun pekerjaannya. Ya, cakupan fikih. Fikih mau urusinya di situ, ilmunya ilmu fikih namanya. Nah, kalau kita hanya belajar ilmu fikih bisa fasik. Kenapa fasik? Fikih aja terus bisa ada sombong, ada takabur, fasik di dalam batinnya, ada kada ikhlas. Ya, nah lalu disuruh belajar supaya fikihnya diterima Allah, lalu belajar tasawuf. Kada mau juga belajar dua itu. Fikihnya bagus, akhlaknya bagus, dengan Tuhan kada kenal siapa yang disembah. Nah, lalu dilajarilah cara tauhidnya. Kalau sudah fikihnya, nah itu namanya syariat. Belajar tasawufnya, akhlaknya, itu juga syariat. Belajar tauhidnya itu juga syariat. Ya, syariat titah Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, yang wajib diikuti oleh umatnya. Lalu diamalkan tiga ini, ngarannya thariqat. Kalau sudah diamalkan, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya diamalkan semua, ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Hakikat ma'rifat, itu hadiahnya.
Jadi jangan harap dapat makrifat dengan hakikat kalau 3 ini kada diamalkan. Apalagi sudah kada belajar, kada mengamalkan lagi, apa yang hendak diamalkan. Nah, itu sekadar pembukaan. Nah, lalu fikih ini apa namanya? Fikih bahan bakunya Al-Qur'an dan Al-Hadis, itu paling bakunya. Lalu Al-Qur'an, Al-Hadis, nanti ada ya ikut kepada pendapat ulama, ngarannya ijma ulama. Ijma ulama ini ikut ke Al-Qur'an dan hadis. Ada lagi kias. Kias ini dari hasil dan hadis. Hasil ijma kias tadi itu banyak adanya di fikih. Nah, fikih inilah dasarnya di Al-Qur'an, Al-Hadis. Ijma kias ini dari sini juga. Ijma ulama, kias ulama dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dari 4 inilah diambil hukumnya. Ini kan kalau ke Al-Qur'an langsung orang kada kamu amalkan, lalu dijadikanlah hukum praktis yang tinggal kita menggawi. Rukun sembahyang yang pertama apa? Niat, selesai. Bagaimana cara niatnya? 3 yang harus ada dalam niat itu. Caranya begini-begini. Itu kalau pian belajar di Al-Qur'an, di hadis, setengah mati pian cari hadis tentang niat, cari pengertian niat, lalu ulama itu menyuapi, kita tinggal makannya aja lagi. Nah, itu praktis fikih tadi. Makanya jangan coba-coba menghina fikih, sebab situ banyak terlibat di dalamnya. Nah, sekarang nanti kita berbicara masalah rukun sembahyang 13. Kenapa rukun sembahyang 13? Itulah yang diketahui oleh ulama Syafi'iyah. Ulama lain ada menyatakan di bawah 13 monggo, karena itu penemuan mereka, hasil istimbat mereka. Istimbat menggali hukum, memahami Al-Qur'an dan hadis. Apakah ulun bisa, pian bisa menggali Al-Qur'an hadis? Silahkan kalau ada ilmunya. Ayo langsung kembali Al-Qur'an dan hadis. Ayo, siapa di sini hendak belajar fikih? Itu ada Qur'annya situ. Nah, ayo belajar sembahyang dari Qur'an, bisa lah pian. Ayo langsung pian belajar Al-Qur'an langsung dari belajar Al-Qur'an daripada hadis. Kawalah. Belajar sembahyang langsung dari hadis. Adakah di sini? Ayo. Nah, itu ribuan hadis ya, terus memahami Al-Qur'an ditambah ribuan hadis, ditambah qaul ulama mengumpulkan semua, jadi diinventarisir, dia kumpulkan hadis-hadis tentang sembahyang. Ternyata ada 13 rukun menurut mazhab Syafi'i. Nah, kayak itu tak. Jadi jalannya, jadi apa yang ada di fikih, kalau pian ikut Imam Syafi'i berarti itu ikut Al-Qur'an, Al-Hadis secara benar. Kalau sempian kada mau ikut Imam Syafi'i, hendak ke Al-Qur'an dan hadis, kada salah juga kalau pian punya ilmu. Sekarang bisa kada kita? Mana bisa? Kada mungkin. Ya kalau kada mungkin. Membaca Quran aja kada bisa misalnya. Membaca hadisnya aja kada bisa, kayak apa nama? Oh, berarti dari mana? Oh, berarti dari ulama. Aku dari abah aja. Abah tuh belajar dari ulama dulu. Abah kita kada tahu di ilmu. Nah, berarti sini melihat. Nah, dari itulah. Nah, lalu mu'tamad ulama ada 13 rukun. Nah, dari 13 rukun ini dibagilah jadi 4. Ada yang membagi jadi 3. Nah, yang jadi 4 ini apa? Di Takriratus Sadidah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ini Sidin masih hidup, Sidin ya. Masih hidup. Ulun dulu kitabnya ini Habib Soleh meninggal sudah orangnya 15-17 tahun yang lalu, kah Takriratus Sadidat. Sampai hilang ininya, nah sudah berganti. Nah, ini nukar baru lagi. Nah, ini yang jadi sampai linyak kitabnya dibuka-buka dulu. Itu aja, biar aja orang madahakan kada tahu itu aja, biar aja ikan pada itu aja. Masa kita di pondok belajar ini aja? Ya kalau mustahil. Yang penting umat Islam tahu di rukun sembahyang, mintu aja sudah diulang-ulangi.
Sebelum lanjut, Guru Zaini kada hadir, kalau minta maaf lah, kesian sih di kita dengan guru tuh jangan juga terlalu tegas banget. Oh guru itu kalau disiplin, kalau waya datang waya, biar panget sidin istirahat. Dan kita kada tahu, kalau ulun tahu malam tadi, sebab dengan Guru Ahmad Zaini malam tadi sampai jam 3 lewat, jam setengah 4. Rumah sini jauh situ, jam 3 boleh sampai ke rumah jam 4-an sudah ya. Kalau kapan istirahatnya sidin? Kalau pindah siup kasihan. Nah karena malam tadi kebetulan bersama guru di wadah guru tadi, wadah guru Den, ada tamu dari sambil menghadapi tamu pang sidin, ada tamu juga dari Kalayan. Ulun ada juga malam tadi. Nah, tapi ulun kan di sebelah masjidnya aja. Habis ini kan bulik guring bener lagi. Nah itu. Jadi fikih lah. Jadi tiga ini harus jangan fikih aja terus takabur karena pian. Rasa hebatnya sembahyang, rasa paling bujur. Kenapa? Fikih aja. Apalagi karena belajar fikih fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Imam Ahmad bin Hambal. Fikih Hanafi, tahuinya muqarinnya. Menurut kayak ini banyak ilmu. Itu aja dipelajari lah, dihimati. Nah, dikendalikan oleh tasawuf tadi, akhlak. Ya. Jadi 3 macam ini belajar, 3 ini ngarannya belajar syariat, ngarannya mengamalkan 3 ini tarekat, ngarannya. Kalau belajar aja kada mengamalkan, kada jalan, kada dapat juga. Yang belajar tuh apalagi kada belajar. Lalu mengamalkan, kalau kada mengamalkan pang, nah itu sama pohon rindang tapi kada ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang besi ilmu kada diamalkan sama seperti pohon labat. Bagus juga pang, labat pohon tuh kan menaungi juga, cuma kada ada buahnya. Ya lah. Untung kalau orang bahari pohon tuh kada ada buahnya, disarikinya berbuahnya jambu aja. Lawasnya ikan motornya berbuah sudah. Hawasnya mak. Kalau kada mau berbuah, ku tabang kana ikan, ku jadiakan kana kayu ikam itu ku jadiakan mesannya bubuhan hakim yang culas. Kedewaninya berbuah kayak itu aja sarikinya. Mau tuh berbuah. Atau di pas orang sunyi betapihan aja pian, jangan berselawar. Bila kiburit supaninya berbuah juga. Astagfirullahaladzim. Itu mah kada ada pang itu. Itu kada ada yang kedua lah. Kalau yang pertama tadi bujur. Nah jadi itulah ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan. Dibari Allah Ta'ala ilmu yang kada belajar. Itu dibari hakikat kena merasakan manisnya iman. Mengamalkan kada ba ilmu, hampir dianggap kada ada pahalanya, hampir. Kalau Ibnu Ruslan kan menyatakan kada diterima amalnya. Kada diterima, amal kada ba ilmu, kada diterima. Jadi ba ilmu, belajar. Nah belajarnya ka ulama. Hasil penelusuran ulama yang di zahir ngarannya fikih. Hasil penelusuran ulama yang masalah akhlak kepada Allah, kepada manusia, makhluk lainnya ngarannya tasawuf. Hasil penelusuran ulama yang berhubungan dengan i'tiqad ngarannya tauhid. Semuanya dari Nabi gitu. Jadi jangan percaya jangan hakun dibunguli orang. Mari saudara-saudara kita kembali Al-Quran dan hadis. Kalau niat orang itu menyatakan mari kita kembali kepada Al-Quran hadis karena ditakutkan orang kada mau ikut Al-Quran hadis, berpendapat seorang, mau ikuti ajaran sesat, bujur itu. Tapi kalau mari kita kembali Al-Quran hadis, tujuannya untuk menyepelekan ulama, jangan ikuti fikih, jangan ikuti tasawuf, jangan ikuti tauhid. Nah itu orang namanya qaulul haq iradatul batil. Perkataannya kelihatannya bujur, tapi maksudnya itu batil. Batil itu bujur. Masa orang awam disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis? Mana bisa?
Sedangkan kita bertahun-tahun belajar nahu sorof, ilmu alat untuk istimbat hukum, karena kita kada tapi pintar, kada wani lagi menggali hukum. Kalau pina salah memahami hukum, ini memahami hadis seorang, ilmu nahunya kada ada, ilmu sorofnya kada ada, usul fikihnya kada pernah, belajar usul hadis kada pernah, belajar usul tafsir kada pernah, bayannya kada pernah, ma'aninya kada pernah, alatnya untuk menggali kada ada. Inya pahami seorang, menurut saya barangkali kemungkinan, saya kira sah-sah saja, saya kira sah-sah saja. Itu diumpati, ya kacau. Iya kacau tuh. Nah, jadi rukun sembahyang yang 13 itu ada memadahkan terbagi 4 ulama. Ada juga yang memadahkan terbagi 3. Dua-duanya bujur. Yang memadahkan 4 niat dengan tertib sendiri-sendiri. Niat rukun qauli, tertib rukun maknawi. Yang memadahkan 3 niat dan tertib termasuk rukun qalbi. Ya, niat rukun qalbi, tertib rukun maknawi. Tersendiri. Yang 4 nih. Kalau yang 3 niat dan tertib itu rukun qalbi. Yang ini rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Ya. Rukun qalbi ada 2. Niat dan niat dan tertib. Rukun qauli 5, rukun fi'li 6, 5 tambah 6 11, tambah rukun qalbinya 2 13. Nah, rukun qauli 5 ini ulun ulang-ulang lah, bukan memadahkan pian kada tahu, ini sekadar mau ulang kaji aja supaya kita menghafali. Rukun qaulinya 5, rukun fi'linya 6 11, ditambah rukun maknawi tertib 12, rukun qalbi 1, niat 13. Nah, itu pemilihannya dipilah. Nah, rukun qauli itu ada berapa? Rukun qauli itu ada 5 yang wajib didengar telinga kita. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau kita sudah benar membaca Allahu Akbar, berarti persyaratan yang 20 persyaratan takbiratul ihram itu terpenuhi. Allahu Akbar sudah terpenuhi persyaratan yang 20. Mana diantaranya persyaratan 20? Kada boleh bahasa Banjar. Allahu Akbar kada bahasa Banjar, kalau 1 sudah. 5 aja ulun jelasakan. Kemudian kada boleh diganti akbarnya itu dengan lafaz lain. Allahu Akbar, lalu akbarnya diganti a'zam, itu kan sama Allahu A'zam, kada boleh itu. Jadi Allahu Akbar. Nah, kemudian ya kada boleh apa itu baknya ditambahi alif. Allahu Akbar. Nah, berarti Allahu Akbar. Ya. Kada boleh terbalik. Akbar Allah. Jadi Allahu Akbar. Ya. Terus kada boleh di pasol, ada jedaknya. Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau pang ada pujungan kan wayoya, ada orang pujungan. Menurut pemikiranku, kita kan napas naik turun. Hu Allah, hu Allah. Jadi Allah Akbar menurut ikam, ada orang menurut pelajaran, menurut ulama. Menurut saya kira itu jangan. Imbah datang wangsit, fikih kada pakai wangsit, pakai buku, pakai Al-Quran, pakai hadis. Jangan kira-kira.
Ini orang ketujuh kira-kira itu ada kawal ketujuh benar kira-kira. Kada ketujuh memang kada ulun anu Nah, ini anu kertas ka apa ka bulat-bulat. Ikam hendak kemana kada ulun sambat ngarannya kan kawalan. Bahari waktu masih ulun umur 20 tahun, berarti 35 tahun yang lalu orang tuh kelakuannya itu ulun 20 tahun memang kada ketujuh melihat yang kayak itu anu aku ini kira-kira tuh Bang. Kita tulakan kayak kan ada acara majelisan juga tulakan ke kita aku ini lihat dulu jar tuh ada lubang di tuh ini amun masuk ke lubang tuh aku jadi berangkat amun kada jadi kayak itu kelakuan ulun kada lagi di orang-orang kayak itu kada kau dikawale orang-orang yang terlalu akhirnya halusinasi menurut pikirannya seorang bapandir seorang kena maampar tikar di tengah jalan. Nah itu kejadian mengikuti akal pikiran kada lagi berdasarkan ilmu ya kan. Ada orang anaknya ketujuh kerasukan karena kerasukan keanukan padahal abah waras saja karena abahnya yang ketujuh benar anakku ini kada kawa inya mensugesti anaknya. Nih biniku bini ulun ini guru ai parutnya itu ada ini ada jinnya di rumah ulun kuat banar itu jinnya datangi kada ada jinnya memangnya pian bakal jin kada jua pang bakal jin kan sekalinya bininya bakas keguguran bekas tuh masih ada di dalam itu buruk di dalam itu yang maulah berdarah terus kan selalu disandarkan kayak itu akhirnya kayak yang normal aja dulu otak tuh berpikir jangan macam-macam itu apalagi masalah agama maka hati-hati sekarang menuntut ilmu agama jangan sembarangan pian nukar agama ini kan ibarat permata larang harganya ya ini kada nukar ya ini kita belanja menjual diri kita membeli ibaratnya tuh nukar kita agama ini nukar ibaratnya nih lah. Nah kita nak nukar cincin mutiara yang harganya larang harganya hati-hati kada pian harganya sampai cm maulah pian saya bungkus tukari nangkai nukar wadai jika untuk 1000 sebiji langsung pasti pian betakun dulu ya kalau tuh cari orang Martapura yang jujur juga pang diperiksa bujur ini dasar batu asli bujur kah asli ini coba pian takuni lagi cross check lagi dengan ahli semeliar kalau 50.000 ayo biar orang pada karena kalau pina salah, kalau pina burit botol diulah orang, diasah orang, hati-hati. Bobolang sedikit, langsung guru aja. Ikam kayak ini, bujur aja sini tuh bujur. Lihatin dulu, kelakuannya mau kada sembahyang jangan diikuti. Ya kalau Nabi, kalau ini hanya kikam, Nabi itu yang dulu-dulu sidin tahu, yang akan datang tahu, sidin diampuni, sidin dekat dengan Allah Ta'ala, itu yang kita ikuti. Kalau hanya kayak itu kada sembahyang mengikuti hantu, karena kita ikut Nabi. Kalau pina lanjuran ya kan, ingat pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bustami, Abdullah Asy'arani berpesan dengan kalimat yang berbeda dengan maksud yang sama. Jangan ikam umpati orang itu biar inya bisa terbang, biar inya bisa berjalan di atas banyu, biar hebatnya nang kayak apa aja orangnya bisa membaca hati ikam, bisa nah ini tangan kosong, ada batu keluar, jar heran kita, bungul ngaran, memang heran juga, cuma jangan diikuti ajarannya kada mano, heran kita aneh, ya Allah. Iya, tapi kada sembahyang jangan diikuti. Sembahyang yang utama. Mana pang lagi? Apa yang pian bawa? Memangnya ikut yang sidin hebat batu itu lalu bisa membaca hati. Apa ujar sidin? Amunnya kada sembahyang jangan diikuti, selesai. Itu aja.
Ini kita tergoda di situ. Yang pian bikin heran itu kalau ada orang susah, orang ini susah kasihan, makan Senin Kamis, pendapatan kada seberapa, bini menyariki tiap hari karena laki miskin. Wajar aja laki miskin disariki bini, kita sabar ya. Memang kewajiban kita kada kawabano. Modal peler aja jar, harta kada ada, nyaman benar mulah anak aja, duit kada ada, anak tiap tahun seorang jua masang disarikinya. Tapi sidin heran kita, sidin tetap sembahyang beribadah 5 waktu. Disariki bini tetap sidin sembahyang, kada husuk tetap ngaruh orang disariki bini mana kawa husuk tetap sidin sembahyang. Sabar dengan bini, apalagi mengamalkan. Pernah mendengar abah guru sekumpul benasehat ya kalau tuh ikam tuh dengan bini bujur pang kita kada mengomel muntung kada sarik, muntung kada sarik, muha senyum aja tapi di hati kesel, benci, muar. Muha baik aja, di hati benci, muar, kada senang dengan bini, sakit hati dengan bini. Muha senyum aja, ulun ulang, muha senyum aja, muntung kada kasar dengan bini. Iya ujar sidin setan. Setan berarti kalau yang marah itu siapa? Setan. Tuh guru sekumpul tuh nang kayak apa nabi, guru sekumpul kayak itu kasih sayang mana sidin dengan bini, di hati aja kada sarek. Mun kita apa kabar? Nah, jadi kada usah sembahyang kecuali nang kayak guru aman. Kalau sudah kayak guru, kalau hatinya nang kayak itu kada mungkin miskin orang. Mana ada orang miskin kalau sudah hatinya nang kayak itu. Dengan bini sabar, dengan anak kasih sayang, kada bisa sarik. Bisalah orang itu miskin, sugih ngarannya orang itu. Sugih ngarannya. Amun kayak itu aja nya kawa, apalagi yang lain. Memang ada juga orang yang disariki bini kada pernah sarik, luar biasa. Malah sidin senyum-senyum aja, malah kata-kata aja. Bujur sekalinya memang sidin tule. Bujur juga kada pernah dengar. Bujur juga tule. Pas saja itu. Nah kita kembali. Jam 1/4 jam nih, masih pembukaan nih, masih pembukaan. Jadi maafkanlah guru Jaini, sidin dimaafkan. Kurang lebih lah dengan guru tuh jangan tapi pian pang rancak wayah datang wayah kada ya kalau kada ada orang menyari tapi bujur juga ngomong guru kada ada banyak yang kada tapi kayak apa bari kesempatan istirahat orang itu alasan ulun pang karena ulun termasuk orang kada disiplin. Ulun berapa masjid sudah yang mempinis ulun gara-gara wayah datang wayah kada. Minta maaf lah jar ulun, minta maaf kasihan jamaah. Tapi guru-guru jani memang bujur-bujur kita jaga kesehatannya. Orangnya masih muda, pengetahuannya luas nah itu luar biasa. Dan mamanya guru Zaini kawal ulun, kada berpacaran lah kada. Kawal ulun sama-sama pintar, memang mamanya tuh memang pintar. Mamanya guru Zaini memang pintar, kakak kelas. Nah, kakak kelas memang pintar. Ya. Jadi rukun kolbi 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau ada orang mengadakan Fatihah itu mulai alhamdulillah, bujur ikam, bujur jangan disambate, jangan dimarahi. Sasat itu jar kada apa. Itu Imam Malik mulai alhamdulillah sidin. Imam Malik makruh kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya makruh, kada boleh dibaca menurut Imam Malik. Menurut Imam ulun seorang nyaman ya kalau ada caranya yang artinya ini menurut fikih sudah ada cara yang lain, ayo ada cara yang lebih tepat menjelaskannya, ayo ada pendapat lain tapi di lingkup mazhab Syafi'i. Kenapa ajar pian kada beniatan itu sementara ada orang bepada biar kada berniat gin sembahyang. Memang ada mazhab lain boleh tadahulu atau tadudi.
umpat lah, biar kado umpat itu kita belajar on paguran nangka itu guru baguru. Nah sudah, mau hormati guru kita minimal. Kan ini bumi Syafi'i, guru kita melajari baniat. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Innama itu adatul lil hasr, artinya dibatasi, terbatas. Itu artinya mesti ikam berniat. Yang ngarannya niat itu di dalam ibadatnya jadi rukun. Ulama yang lain menyambat niat itu kada mesti di dalam sembahyang. Berarti itu syarat, niat dijadikan syarat sholat. Kalau di ulama Syafi'i menyatakan niat itu di dalam menjadi rukun, maka di dalam sholat. Jadi Anda yang jangan menunjuk-nunjuk, apalagi menyalahkan orang yang mesti niat itu di dalam sembahyang. Itu Asy-Syafi'iyah, ulama itu jangan mencecar, nah jangan menyambati. Berarti nyambati Imam Syafi'i katulahan ente, atau sempian anu yang kada berniat apa itu sembahyang hantu itu. Jangan inya ada juga anu dalilnya. Nah pian umpat mana? Masa pian umpat kada berniat? Salah ngarannya, sebab peguruan melajari yang pakai niat. Ya kalau tuh dalilnya jelas. Ya jelas dalilnya. Umpati wali songo berniat, Syekh Muhammad Arsyad berniat, Syekh Abdul Somad Al-Lambadi berniat, Abah Guru Sekumpul berniat, Guru Usman Ibrahim Sidin yang melajari pertama kami bahari berniat, Kiai Abdullah Marisi berniat, Kiai Abdul Qadir Hasan berniat, Kiai Abdul Rashid berniat, ya. Habib Zain bin Ibrahim bin Semit berniat. Buktinya ini nah kitab Sidin, orangnya masih hidup. Jadi kita ada umpat-umpatan. Kita umpat-umpatannya empat ulama. Bujur kita wajib taklid ikut ulama. Kalau kita kada tahu, nanti kada tahu, lalu ada sini madakan nangka ini cara niatnya. Kalau hahanyaran tadi kayak itu. Nah, lalu yang mana hakikatun niat? Hakikatun niat itu adalah imbiasun nafsi. Imbias yang 3 macam tadi itu sekadar dilintaskan aja, dibangkitkan ke dalam hati kita. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Aku biasanya kada sengaja aku niat sembahyang. Kalau bahasa Banjar sengajaku itu artinya aku berniat. Yang mana pian pakai? Silahkan sengaja aku sembahyang. Orang Banjar biasanya kayak itu, aku niat sembahyang. Atau di bahasa Melayu, di kitab Melayu kayak itu sengaja aku sembahyang. Artinya sengaja aku niat sembahyang. Aku kada mau memakai sengaja. Aku kada mau memakai niat. Kenapa aja? Aku orang Bugis. Jadi apa anunya? Aku orang Bugisnya watungkai masempajangnya. Bujur. Watungkai masempajangnya. Boleh itu bahasa anu. Watungkai masempajangnya. Fardu zuhur. Aku orang Madura jar. Bahasa Madura apa? Abule apa jeng apa itu lah, atau bahasa Madura tuh anu anyar fardu zuhur misalnya. Ini kan anunya yang mana pian yang biasa. Yang penting aku niat sembahyang fardu zuhur. Nah yang 3 ini Allahu Akbar kada disambat. Kalau disambat hadisun nafsi, tapi hadisun nafsi bepandir dalam hati ngarannya. Allahu Akbar dalam hati, Allahu Akbar di dalam hati. Waktu Allahu Akbar tuh disambat 3 ini. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Yang itu bukan hakikatun niat, bukan hakikat niat, itu ngarannya bepandir dalam hati, disambat satu-satu. Tapi apa untuk pemula, orang awam makfu dimaafkan. Tapi yang mana yang bujur? Nah, hakikatun niat
Hakikat niat yang sebujurnya dibangkitkan yang tiga ini nah. Imbiasun nafsi dibangkitkan dari diri kita sendiri atau dilintaskan. Mohon benar ulama ini nah, imbiasun nafsi ini di kayak apa supaya bahasanya itu nyaman dipahami orang. Ya. Imbiasun nafsi dibangkitkan di dalam hati ini. Jadi begitu Allahu Akbar, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, Allah cek lewat kayak itu aja, itu ngarannya niat sebujurnya. Yang guru semalam kan mencontohkan aku ini ada roti ya, ada roti pakai selai ya, kalau roti selai gula ya, kalau jadi ini begitu anak makan masuk sudah nengka itu cara memasukkan niat nih. Caranya makan roti ada selainya, ada gulanya. Roti selai gula. Anak makan roti ini kita tahu ada selainya, ada gulanya, ambil aja rotinya, makan, adalah niatnya situ. Itu kan waktu mau ambil tuh ada berniat, tapi pian kan kada menyambat aku hendak makan roti ada selainya, ada gulanya, kada kalau ambil aja makan, tapi niat kalau mau terbangkit kayak itu nah. Nah itu contoh tapi aplikasinya caranya yang lalu kita contohkan yang lain. Contohkan yang lain yang beberapa kali ulun jelaskan. Contohnya misalnya ulun lewat di muka rumah pian, ini kan kosot ta'arud ta'yin. Anggap yang ulun ini kosot ta'arud ta'yin, hendak pian masukkan ke dalam hati. Nah, kopiah Haji Jamal, kacamata Haji Jamal, baju Haji Jamal, kopiah anggaplah kosotnya, sengaja aku sembahyang, kacamata anggap pardunya, baju anggap zuhurnya ya, kalau kopiah Haji Jamal, kacamata Haji Jamal, baju Haji Jamal. Ulun lewat cerek di muka bersepeda motor di muka rumah pian kecepatan 20 km per jam, cek lewat laju juga. Kalau tuh di gang di jalan kecil pian lewat, adalah pian menyambat Haji Jamal pakai kopiah, Haji Jamal pakai kacamata, Haji Jamal pakai baju, kadang-kala di hati pian pasti langsung Haji Jamal. Kita aja kalau tahu pian semuanya, bukan hanya kopiah, baju, surban, apa, ada bawa tas lagi di situ. Setelah pian hendak dirinci, tapi pian langsung cerut lihat selengkapnya. Ya Allah. Jadi sengaja aku sembahyang fardu zuhur, kada disambat lagi. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, cerut lewat, Allahu Akbar dilewatkan di hati kita. Sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau gasan itu, jangan sirih, Allahu Akbar sirih, pinang, gambir, tembakau, gambir kapur, jangan lagi Allah, diingat langsungnya itu cerk lewat panginangan, cek lewat ya kalau itu panginangan ini. Kalau yang tua, amun yang umur 15 bisa kada pahamnya, kada pernah melihat orang menginang. Mungkin kita sempat yang sampai habang itu ya, kalau orang Amerika, orang Itali apalagi takutan tuh buka melihat bubuhan ini Pak menginang berdarah nang kayak Dracula kan, giginya kuat tuh orang ya kalau yang menginang. Terakhir pencok aja di kiau kan, ada gula, ada lombok, ada sambalnya, ada ada kacang, ada tambahi lagi sambal pencok kan, sambal pencok ya kan. Nah ada sambalnya macam-macam tuh, isi sambalnya kita tahu, ada bengkuang, ada hampalamnya, ada hantimunnya, macam-macam di situ. Jangan disambat satu-satu itu. Allahu Akbar, pencok aja, terbayang pencok cek, tapi sudah dihadirkan di hati sebelum takbir. 3 aja kalau dihadirkan kan sampai 100 ya. Kalau sengaja aku sembahyang, nah lalu pian tambah, sengaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dilewatkan semua yang kita sambat tadi, Allahu Akbar, selesai. Allah, coba lihat di Guru Ja'far Bahari, orang amuntai Guru Ja'far tuh orang alim tuh, sini begitu berdiri langsung Allahu Akbar aja sini. Nah kayak itu cara niat.
Terus la tajibun niyatul fardiyah ala sabi inda ramli illa idza ta'ayyanat alaihi salatul janazah li isqati fardhi khilafan li Ibnu Hajar fatajibu inda mutlaqan. Nah, ujar Imam Ramli, kalau kekanak halus kada wajib mandak pardunya. Kekanak halus yang belum balik, lalunya berniat, sengaja aku sembahyang zuhur, misal pardunya kada dimasukkannya, Allahu Akbar, sah menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar kada, tetap wajib ada pardunya. Tapi menurut Imam Ramli kecuali diandaki pardu, kalau inya kekanakan ini inya aja sorongan sembahyang jenazah, kada ada yang lain inya tapi belum balik. Nah, maka wajib inya maandaki pardu. Kenapa? Untuk menggugurkan kewajiban sekampungan, wajib maandaki pardunya. Nah, itu untuk adapun di sini la tayyibun niyatu idafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala, kada wajib mengidapatkan sembahyang kepada Allah. Artinya sengaja aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'alanya itu kada wajib. Kenapa jangan karena wajib? Maka itu karena Allah. Karena Allah Ta'ala itu otomatis ini masuk di dalam ikhlas. Cuma itu dianuakan di hati pulang. Kada wajib, cuma alangkah bagusnya ditambahi karena Allah Ta'ala di dalam waktu niat tadi masukkan semuaan. Nah, wala niyatu ta'yini ada di rakaat. Kada wajib juga menyebut jumlah rakaatnya. Wala niyatu istiqbalil kiblah, menghadap kiblatnya juga kada wajib. Wala niyatu adain awil qodoi, jadi adaan atau kodoan itu kada wajib. Pian mengkodok, pian nih orang kan nih hanyar bangun subuh. Ulun biasanya bangun subuh nih kalau guru Zaini di bawah situ, guru Zaini ada aja, guru Helmi ada aja, teguring ulun di bawah tuh. Nengka ini hanyar bangun, pian waktu bacaan ulun melarikan diri, pian kada tahu juga. Nah, makanya pian jangan tapi mau mencium tangan ulun bunguli pian, rancak ulun kada sembahyang subuh ketinggalan. Kada jopang rancak ketaluan juga. Nah, lalu kita hendak sembahyang subuh langsung aja. Kalau sembahyang subuhnya karena teledor, nah ini perlu. Karena teledor tuh kayak apa? Mendengar sudah azan, jas tutumat jas 10 menit kesiangan, atau sudah dibanguni kawal, ya, oi bangun, tuh sudah azan, berarti sudah masuk waktu. Kalau lalunya guring, hanya terbangun ini kan matahari sudah timbul. Nah, maka dia ketika bangun wajib sudahnya, wajib langsung sembahyang, kada boleh menunda. Kalau menunda, setiap penundaan itu dosa. Kenapa? Karena litaksirihi, karena taksir, karena lalainya. Maka dia langsung, kalau masih rigat bakamih dulu. Kalau mungkin bakas liur di sini, liur basi kan najis kalau liur basi karena keluar dari parut. Nah, mandi dulunya bebersih, tentung langsung sembahyang. Lalu kada pakai maandaki kodoan, ninalah wala niyatul adai awil kodoi, adaannya atau kodoannya itu mengkodok atau adaan. Kalau adaan itu membayar, menunaikan sembahyang dalam waktunya. Kodoan menunaikan sembahyang di luar waktunya. Lalu kesiangan nangka ini tadi karena taksir, karena lalai, maka wajib segera mengganti sembahyangnya, ya, mengganti. Bini membawa kita dulu jar tempul kekanakan guring, tunggu dulu aku sembahyang dulu karena kada boleh ditunda. Bayang dulu tuntung sembahyang anyar gak mati has itu. Nah, itu ini contoh itu bujur nih ulun serius saja walaupun bagaian jopang itu. Nah, jadi itu langsung lalu usolli fardhos subhi rakaataini lillahi ta'ala, kada pakai kodoan, iya kada apa-apa juga. Cuma bagus diandaki kodoan supaya diperjelas. Allahu Akbar. Nah, itu kalau terlambat kalau kesiangannya taksir, sudah mendengar azan waktu masuk tapi guring lagi. Nah, kalau orang di luar kemampuannya masuk sini, ya. Nah, waktu pian itu anak ulun tuh masuk. Nah, waktu pian berbalik itu
salah satu contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga untuk yang imbias tadi. Begitu masuk sini pian berbalik kalau tuh. Ya kalau ada orang berarti di situ. Pian langsung adalah pian sengaja aku berbalik karena ada orang yang di Kiogoro kadada kala. Ya kala. Nah, tapi kalau pian berpandir kayak itu apakah termasuk niat? Masuk juga cuma niat urpiah tadi. Ya. Level terbawah. Kita niat mutawasitah, niat pertengahan tadi. Iya tadi, imbias tadi. Ada orang kayak itu aja kalau tak otomatis. Jadi sengaja aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, cek yang kita baca dalam hati tadi, Allahu Akbar, langsung lewat akan. Kita kembali tadi kepada mengkodok. Nah kalau orang guring jam 3 atau jam 2, guring plek guringnya, guring. Kada mendengar sama sekali apa-apa, kawal kada menggarak, tau guring bujur. Kalau ada kawal wajib tuh menggarak itu mengatakan. Kasihan jar sini, kada ada kasihan-kasihanan itu wajib hanyarinya guring, akhirnya masuk waktu sembahyang. Kasihan jar wahinin, ayo dulu ditunda. Orang sudah jam 5 lewat jam setengah 6, ini kan jam 6 lewat setengah 6, ayo sudah garak. Itu kada kawal lagi, waktunya sudah bagus digarak kata itu, jangan kasihan. Mana kasihan? Lebih kasihan inya kah karena kurang guring atau kasihan inya masuk neraka? Sama juga anak, kasihan jar anak kada dibanguni subuh, kasihan inya anyar masih kah karena lebih kasihan inya di dunia ini kah lebih papian purun inya masuk neraka kena. Ya kalau tuh. Nah lalu orang ini kawal kada ingat menggarak jam 2 guring bujub itu kebablasan kelewatan waktunya. Jam 7 hanya terbangun atau jam setengah 7 terbangun, maka orang ini bukan taksir ngarannya, di luar kemampuannya. Maka dia kalau beliuran basuh liurnya, mandi dulu, baudu, sunat langsung sembahyang. Kena pang, kena inya kada berdosa, kena cuma makruh. Isuk pang inya ganti, makruh terus tuh inya. Jadi bagus kapa? Bagus segera. Tapi kada wajib segera. Ini kalau di luar kemampuannya. Yang taksir tadi tahu sudah waktu subuh masuk, tapi inya kada guring dulu jar, memadar dulu setumat jar 5 menit pas terbangun jam 7. Nah itu wajib tuh langsung mengerjakan, kada boleh